Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat belajar di Dapur Rumput Laut. Pada kesempatan kali ini adalah kita praktek membuat makanan fungsional, di mana makananmu adalah obatmu. Jadi terinspirasi dari para penderita kanker, pemulihan sehabis operasi, sehabis sakit, kemudian juga diabetes. Yang kebetulan diabetes kita itu sekarang sudah bukan orang tua lagi, tapi sudah merambah ke anak-anak ya. Bagaimana pemerintah punya peran yang disosialisasikan ke masyarakat agar diabetes itu tidak menjadi istilahnya pandemi ya, tidak menjadi membludak gitu. Nah, oleh karena itu sedikit masukan dan saran dari saya. Semoga apa yang hari ini praktek bisa Bapak Ibu share, berbagi lagi ya ilmunya nanti di daerah Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ke masa depan itu penderita diabetes itu tidak cuma orang tua, tapi sudah ke anak-anak. Hari ini kita akan praktek membuat yang pertama bolu rumput laut. Bolu rumput lautnya itu dikombinasikan dengan kopi. Jadi kemarin ada salah satu guru di Tangsel yang menginspirasi saya ya. Memang kalau bolu rumput lautnya juga sudah mempunyai manfaat yang luar biasa gitu ya, gizinya, kemudian juga sebagai fungsional gitu, pangan fungsional. Nah, ditambah lagi ada kopi. Jadi kalau minum kopi itu kan Bapak Ibu mungkin sedikit ada alasan, oh lambung saya perih gitu kan, atau mungkin habis minum kopi itu jantungnya deg-degan gitu. Nah, pada kesempatan ini kopi yang kita kalau diminum takut, kita inovasikan menjadi kue bolu ya. Jadi bolunya kita inovasikan kopi. Kemudian mie. Anak-anak tentu senang ya kalau makan mie itu, mau mie rebus, mau mie goreng, mau skotel mie, atau misalnya inovasi olahan mie yang lain. Nah, kita buat di sini mie itu gluten free. Kalau ibu mau buat dari terigu juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tetap ditambah rumput laut sebagai penambah gizi. Tapi bahan yang kita pakai di sini adalah bahan yang gluten free. Kok bisa ya warnanya kuning gitu. Nah, kuning itu dari tepung jagung. Jadi kita pakai tepung jagung campuran superfood rumput laut, superfood rumput laut yang kita pakai ini adalah tapioka, jagung, bekatul, sorghum, dan tepung labu. Itu masing-masing dari bahan tadi mempunyai antioksidan yang saling mendukung, antioksidan yang sangat dibutuhkan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu alasan, wah saya nggak ada rumput lautnya, ini rumput lautnya. Ini yang sudah di blender. Nah, ini rumput lautnya ya. Kita pakai ini sudah direndam sehari semalam, rumput laut kering. Nanti ini di blender. Yang kita pakai yang sudah di blender. Ini fungsi superfoodnya ya. Yang pertama mungkin kita membuat bolu dulu, jadi telurnya 2. Telurnya 2. Kemudian santan ya. Nah, ini kan ibu dan bapak terserah ya, gulanya itu mau pakai gula aren apa gula putih. Kebetulan saya mau pakai gula aren aja.
Dan gula arennya itu udah ada salamnya. Ini ya, kami buat sendiri ya. Sudah ada salamnya. Kalau misalnya ibu pakai gula putih, pakai salam mampu. Jadi salamnya itu ditumbuk, diperas ini ya. Salamnya ditumbuk, diperas sedikit, dimasukin ke sini. Perasan sedikit aja, paling beberapa. Itu dimasukkan ke di sini ya, disaring. Ini enggak, karena ini gulanya saya buat sendiri. Gulanya sudah mengandung salam. Ini kita kasih gulanya kurang lebih 20 gram. Ya, gula aren ya, ini udah ada salamnya. Jadi wangi dari salam itu akan masuk ke bolunya ini ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Kita kasih rumput laut, Bapak Ibu boleh ya. Rumput lautnya juga sama. Bapak alasannya nggak ada rumput laut gitu ya. Kita punya tepung yang sudah ada rumput lautnya, namanya super rumput laut ya. Ini isinya tapioka, jagung ya, labu, sorghum dan bekatul. Jadi ini gluten free. Nah, kita memakai ini nanti mungkin ke sini ya, Bu. Gram dulu ya, kita lihat dulu kondisinya ini. Permifan misalnya diamkan, tutup 30 menit, tapi saya ini karena mengejar waktu tidak di jadi dimasukkan ke loyang. Nah, ini kan sudah nih, ini kita kukus. Juga ada rumput lautnya, jadi kita beli kopi. Nah, ini penting ya buat yang pemulihan habis sakit, atau ya bapak ibu yang sudah lansia ini misalnya bermasalah kalau minum kopi itu perutnya pedih. Insya Allah ya, kopi rumput laut ini di sini ya, kopi rumput laut ini diracik dengan gula semut, santan dan rempah-rempah, jahe, kayu manis, dan kapulaga. Kandungan vitamin B2-nya itu ya dapat membantu meningkatkan stamina. Biasanya kan kalau orang habis operasi lelah ya, lelah dan energi itu seperti yang terkuras. Nah, kita kan pakai santan tuh tadi ya. Jadi santan itu mengandung asam lauryl.
5 gram aja, 5 gram jadi 100. Nah ini sudah dikasih kopi ya, kurang. Ini sudah ada kopinya ya, sudah dicampur dengan kopi. Jadi ibu, kopi itu tidak cuma diminum gitu ya, tapi kalau kita kan kopinya nggak pakai macam-macam Bu, malah ini ada rempah-rempahnya, bukan kopi palsu atau pakai apa namanya ya, apa sih Bu namanya kalau santan yang imitasi itu namanya creamer, tidak pakai creamer ya, jangan pakai kopi yang itu ya Bu ya, kayak luwak gitu, jangan ya. Jadi kopinya yang asli, kalau bisa ibu kopi yang asli, misalnya kopi menggiling dikasih air, ambil airnya, sarinya itu ya, campurkan ke sini ke adonan. Ini kita pakai kopi, kebetulan kopinya larut dalam air, kopi rumput lautnya sudah kita masukkan ke sini. Nanti ini asli, ini tepungnya asli. Kalau bapak ibu mau terigu boleh ya, tepungnya kita pakai 60 gram superfood rumput laut, kita tuang dulu ya 60 gram. Jadi alami nih minyak ya, ditambahin lah katakanlah dua sendok gitu ya, boleh. Kemudian telurnya 1. Nah ini diaduk. Kita masukkan ke plastik segitiga ya, dimasukkan ke plastik segitiga. Ini sudah mendidih ya airnya, jadi tunggu mendidih. Ini kita potong, kemudian kita masukkan itu. Kalau ukuran kecil besar mie-nya, ibu bapak terserah, ini kegedean ya, tapi nggak apa-apa, jangan putus. Jauh. Itu kegedean mie-nya, jangan putus Bu. Nah, ini mie-nya ukuran mie ibu dan bapak bisa sendiri, bisa ukur mau kecil mau besar. Ini untuk ramen ya, kemudian ya, kalau untuk ibu bikin kecil aja. Ini biar kokoh dulu, kita kembali ke sini, kembali ke bolu. Yang adonan kedua yang plus kopi ya. Lagi sampai dia matang. Ini kita kukus lagi kurang lebih 10 menit ya. 10 menit. Ini minyak sudah kokoh ya. Saringan. Ini diamkan jadi kurang lebih 5 menit ya, direbus sampai dia kokoh. Jadi jangan diangkat, jangan digoyang-goyang juga, biar aja ya, dia akan kokoh sendiri. Kalau ukuran besar kecilnya tergantung selera ibu ya, motong ujung dari plastik segitiganya, jangan besar mulutnya. Kalau besar, kalau ibu mau bikin sempol juga bisa, mulutnya besarin aja. Bahkan misalnya sempolnya isinya pakai telur puyuh misalnya,
Nah ini jadi mie. Kalau yang kecil-kecil bagus sih mie-nya. Apa satu lagi bikin Bu? Satu lagi kayak tadi mungkin yang kecil nanti mie-nya. Dia nggak terlalu ini minyak kelapa. Supaya dia nggak terlalu nempel. Nah ini mie rumput lautnya kan mie sehat ini ya. Anak-anak mau tiap hari makan mie juga nggak apa-apa. Ini maminya gede, mie raksasa ini. Gede banget ya mie. Jadi mie sehat, aman, sehat, dan istilahnya ini protein tinggi. Ini sangat dibutuhkan untuk orang yang kena diabetes, yang nggak boleh. Kita bikin lagi mie yang kecil ya, nggak pakai zat sintetis lainnya, asli, dan bisa mau pakai tepung terigu, mau pakai apapun bisa. Jadi Bu apa, rumput lautnya ada di sini, tambahan yang bergizinya ya. Nah ini ya, kita lihat dulu ya. Ini kalau bisa ditutup ya, karena air yang ini. Ya, Ibu misalnya kue bolunya ini bisa di oven ya, bisa dipanggang, tapi dikasih mentega cair, dicairkan dulu, jadi bisa dipanggang. Mau dikukus, mau dipanggang bisa. Ini kita pakai daun, kenapa? Karena dia memberi rasa wangi ya, si daunnya itu memberikan rasa wangi. Sekarang yang ketiga, kita mau membuat dimsum, tapi dimsumnya lumpia ya. Pertama kolnya di blender dulu Bu, dengan 30 ml air. Jadi kenapa pakai kol? Ini kol itu memberi rasa yang apa ya, pokoknya unik gitu. Nanti kol dan rumput laut ini ya, kita blender dulu kolnya. Kol berapa gram? Rumput lautnya 2 sendok cukup ya. Boleh misalnya kalau ibu dan bapak rumput laut nggak ada, kan tadi tepungnya juga sudah ada rumput laut ya, tapi kan ini supaya bapak dan ibu nggak ada alasan lagi. Kita kasih rumput laut 2 sendok.
Kalau misalnya nggak pakai tepung superfood ya, 1, 2 ya, kita jadi harus selalu sedia bubur rumput laut yang sudah di blender itu. Kita kasih ayamnya ya, 250 ya. Kalau ibu dan bapak mau lebih juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah ini jadi kalau kita pakai chopper kan nggak pakai air ya, kondisinya jadi karena nggak terlalu basah kondisi dari adonannya ya. Ini ayamnya kalau bisa aja ibu jangan halus ya, jangan di blender, biar aja kasar, dicacah aja ayamnya, dicacah. Jadi nggak kalau suka halus ya silakan aja ya. Ini kan, nah ini jadi di sini sudah ada rumput laut semuanya. Ini kita kasih tepung superfood rumput laut ya.
laut. Ini ada superfood, superfood rumput laut ini bisa dipakai. Nah, kita ambil. Iya, aduh, jangan. Jadi kalau keenceran kita ini ya, kita akalin, selalu bisa, selalu ada jalan, 1000 jalan menuju Roma. Nah, ini kita kukus ya. Kita kukus 30 menit dengan api agak gede. Ini setelah dimsam dan dimsamnya masak, berikutnya yaitu dendeng ya. Jadi sosis aja dulu. Sosis yang pertama telur. Kita blender juga, Bu. Jangan dikupas ya, jangan dikerik. Jadi dicuci yang bersih aja ya, karena dua kali lipat vitamin dan mineral itu ada di kulit sini dan semua yang
misalnya ini Bu untuk anak-anak kecil ya, mau pakai lada nggak masalah. Jadi misalnya sekarang kita nggak pakai lada karena takutnya kan agak pedas ya. Kita kasih dulu superfood ya, ini sebanyak kurang lebih 30 gram. Antara pokoknya kalau lebih cair itu beri aja superfoodnya lebih banyak, tapi kalau ini kan nggak terlalu cair ya, jadi cukup 20 gram. Saya kurang lebih 2 sendok 30 gram itu. Buat sosisnya ya, seperti ini. Jadi kita masukkan ke sini. Yang terakhir tuh dendeng ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu masak ayam, ayam itu tidak hanya digoreng, dikukus atau dibakar gitu kan ayamnya, bisa dibuat aneka hidangan lagi. Ini ditambahkan rumput laut, jadi lebih bergizi untuk anak-anak kita. Nanti dijelaskan bahwa rumput laut itu tanaman ajaib yang diberikan Allah ke negeri Indonesia supaya nggak ada yang namanya stunting gitu. Ya bayangin di laut itu, nanti kita materi terakhir ya sampai tanya jawab. Jadi rumput laut itu ditanam cuma diikat di dalam sering cuma sekitar 15 cm ya, panjang posisinya ya, tapi juga ada yang cara lain, tapi kebanyakan gitu ya kalau rumput budidaya. Bayangin itu tidak diberi makan loh oleh siapapun yang budidaya itu, tahu-tahu dalam 1 bulan lebih itu kita panen. Jadi dari satu yang tadi 15 cm diikat ke kawat atau ke tali panjang di laut itu, sedikit tenggelam gitu kan di laut, bayangin dikasih makan sama Allah, tahu-tahu sudah seribuan. Bagaimana tidak bersyukur bangsa Indonesia sebetulnya punya makanan yang paling tinggi kalsiumnya. Jadi itu dibutuhkan oleh kita untuk mencegah osteoporosis. Nah ini bayangin, ini rumput laut ini tumbuh di laut ya, tidak dipupuk, tidak dikasih apapun, makanan apapun. 90 mineral penting di alam itu ada di laut, jadi dimakan oleh pertumbuhan ini. Bayangkan Bapak dan Ibu betapa bersyukurnya kita sebagai bangsa Indonesia ya. Saya juga mengajak Bapak dan Ibu, tolong ilmu ini disampaikan lagi ke anak-anak kita agar mereka sehat. Kalau bisa kita mempunyai produk yang go internasional. Tahun 2019 saya mengajar di Thailand, itu saya diajak ke Genting yang katanya mau dijadiin selat ya, selat yang seperti selat Malaka. Itu nggak ada rumput laut, tuh nggak ada di Thailand, tuh nggak ada rumput laut. Kemarin 2026 teman saya itu WA, ngajar dong kesini, tapi sudah panen rumput laut. Bayangkan mereka mengejar loh. Jangan seperti kita yang memiliki banyak sumber daya alam tapi dijual di mentah murah, masuk lagi ke Indonesia dengan harga yang mahal.
ketumbar bubuk ya, ketumbar ini boleh jadi ketumbar. Saus siram, kalau untuk selera rasa ibu boleh terserah, karena biar enak juga dendengnya, mau pakai manis nggak manis silahkan. Saus siram 1 sendok, misalnya pakai gula aren yang tadi ya, gula arennya sama, gula arennya 1 sendok makan. Ibu sesuai selera, kalau untuk bumbu pengen lebih manis, pengen lebih gurih silahkan, jangan kebanyakan. Kaldunya sudah kaldunya Jadi kalau untuk garam ibu boleh sama separuh. Ibu boleh untuk ini boleh ibu pakai kecap asinnya atau garam. Kecap asin. Kita aduk ya. Kita simpan dulu. Sini untuk penuh apa penuh. Ini kita sedikit kasih minyak dulu ini. Ayam yang sudah dicampur boleh pakai plastik nanti di ini, tapi kita pakai yang mudah dulu ya. Nah ini jadi ayam yang ibu bapak itu ini kan sudah ada rumput lautnya nih, diratakan. Jadi kita masak ayam itu tidak cuma digoreng, dibuat panggang misalnya ya, tapi kita buat dendeng tambah rumput laut tadi ya. Kita haluskan, ini bisa pakai plastik sebenarnya ya, tapi biar ibu ngelihat, bapak ngelihat dulu, nanti bisa pakai plastik sampai dia rata. Kalau ketebalan nggak masalah, mau tipis mau tebal, karena ini selera ya. Justru kalau tipis sekali malah kayak orang mau jualan ya. Agak tipis. Ini bisa diatur nih, rumput lautnya sudah, ayamnya sudah. Jadi ibu dan bapak sudah makan rumput laut tiap hari nih. Tidak ya.
buat sendiri ya, mau isian ayam atau mau isian apa itu selera dari yang punya kerjaan. Yang jelas di sini sudah ada rumput laut, sudah ada proteinnya tinggi ya, ada telur juga, sehingga ini makanan bisa menjadi pemulihan untuk orang yang stroke, untuk orang yang diabetes ya, untuk orang yang cancer, mengganti sel-sel yang rusaknya itu juga ya. Untuk rumput lautnya boleh bapak dan ibu sama, karena misalnya suka pengen agak banyak, pengen 3 sendok boleh. Itu ketemunya biasanya kalau kita sering praktek, kita dapat yang maksimal berapa ya. Ini hasilnya, kita tunggu dendeng. Untuk dendeng kemarin karena patah ya, untuk dendeng itu seperti ini hasilnya. Jadi ini kan bisa dijadiin, nggak digoreng lagi nih Bu, Bapak. Sudah tinggal dimakan pakai nasi, enak banget ya. Sudah matang, sudah di open. Jadi ini dendengnya, ini sosisnya ya, memang belum matang sih.